Tantangan pembangunan pertanian saat ini semakin kompleks. Di sisi lain, cadangan energi yang berasal dari minyak bumi juga cenderung semakin langka. Degradasi lahan dan pencemaran lingkungan terbukti memberi andil besar dalam menghambat pembangunan sektor pertanian. Padahal kebutuhan pangan, pakan, energi, dan serat terus mengalami peningkatan secara kuantitatif. Padahal ketersediaan lahan dan air justru semakin menurun. Untuk menghadapi tantangan ini, Badan Litbang Pertanian atau Balitbangtan telah merumuskan model pertanian bioindustri. Pertanian bioindustri lahir guna menyikapi munculnya berbagai hambatan dalam pembangunan pertanian dan lingkungan. Pertanian bioindustri mempunyai ciri-ciri: 1. Produktivitas pertanian meningkat, menunjang swasembada pangan. 2. Input usaha tani yang berasal dari luar minimal atau rendah. 3. Tumbuhnya produk turunan dari komoditas unggulan. 4. Limbah pertanian yang dihasilkan minimal. 5. Terintegrasinya usaha tani dan usaha peternakan. Dengan menerapkan model pertanian bioindustri, bukan hanya produktivitas tanaman dan ternak yang dapat ditingkatkan, sebab konsep pertanian bioindustri juga mengarah pada pelestarian sumber daya alam. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan hidup yang lebih bersih dan lestari. Penerapan bioindustri yang baik dan benar akan menumbuhkan produk-produk baru yang mempunyai nilai ekonomi. Tentunya hal ini sangat berguna bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat tani. Salah satu percontohan pertanian bioindustri di Jawa Timur ada di Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sumber daya lokal Desa Cendoro sangat mendukung pertanian bioindustri, terutama untuk tanaman kacang tanah, padi, dan ternak sapi PO. 3 komoditas ini tersedia melimpah.
tidak hanya dalam bentuk hasil panen kacang tanah, padi, dan ternak sapi, tetapi juga dalam bentuk biomasa yang umumnya berbentuk jerami padi, rendeng kacang tanah, dan kotoran ternak. Kelimpahan biomasa ini masih dapat dimanfaatkan, sehingga usaha tani bisa lebih efisien, minim limbah, dan menghasilkan nilai tambah. Dan tentu saja akan lebih menjamin keberlanjutan usaha tani. Bioindustri di Desa Cendoro berbasis kacang tanah. Untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani kacang tanah, telah dibuat Denfarm seluas 20 hektar. Varietas kacang tanah yang diintroduksikan adalah Hipoma 1. Potensi hasil Hipoma 1 adalah 8 ton per hektar. Di belakang saya ini, jadi kanan kiri sampai ke belakang sana itu semua adalah Denfarm kacang tanah bioindustri Tuban. Dan di luasnya kira-kira sekitar 11 hektar. Dan di dalamnya itu di sebelah sana ada sekitar 2 hektar pembenihan. Di sebelah kanan saya ini umumnya tanamnya lebih dulu 15 hari dari sebelah kiri. Tapi karena yang sebelah kiri ini rata-rata digunakan biourin, maka bisa dilihat pertumbuhan vegetatif tanamannya jauh lebih bagus dari yang di sebelah kanan. Yang ditanam semua di sini menggunakan varietasnya Balit Gabi, yaitu Hipoma 1. Jadi orang di Cendoro sini sudah mulai minded, yang tadinya lokal Tuban sekarang sudah berubah semua menjadi Hipoma 1. Lahan kacang dipupuk dengan pupuk organik. Pupuk organik yang digunakan adalah hasil dari unit produksi pupuk organik dan pakan ternak yang dikelola oleh kelompok tani. Unit ini pada dasarnya memanfaatkan kandang sapi terintegrasi dengan unit biogas dan unit pembuatan biourin. Terima kasih kepada BPTP yang telah membina kami memanfaatkan limbah kulit kacang untuk pakan ternak, yang mana limbah kulit kacang tersebut bisa kami ekonomiskan daripada asalnya memang dibuang untuk bahan bakar, yang kemudian kami buat pakan dengan sentuhan sedikit sistem giling dan fermentasi. Alhamdulillah bisa menghasilkan ekonomis, dan kami sebagai produsen dedak kulit kacang alhamdulillah sangat-sangat berterima kasih dengan BPTP, yang mana sekarang kami orderan sangat banyak sekali dan mungkin juga kewalahan. Yang nyolok memangnya ya kelihatan memang nyolok, Pak. Karena apa? Karena yang asalnya kita terlalu susah payah memanfaatkan hijauan yang kita ambil dari lahan, kemudian alhamdulillah ada kulit kacang, kita tidak bersusah payah dengan mengambil rumput di sawah. Dengan memanfaatkan kulit kacang saja alhamdulillah ternak sudah sangat kenyang sekali, sesuai dengan kita sama dengan kita mengambil rumput di lahan. Secara umum Pak, anggota kelompok atau masyarakat sekitar apa sudah bisa menerima teknologi ini Pak? Secara umum memang alhamdulillah memang masyarakat sudah sangat-sangat menerima sekali.
Pertanian bioindustri pada prinsipnya juga berorientasi agribisnis. Begitu juga bioindustri di Desa Cendoro ini. Guna memenuhi komponen dalam rantai pasok kacang tanah, telah ditumbuhkan kelompok penangkar benih. Produk yang dihasilkan masuk dalam kelas benih bina. Pada usaha tani peternakan juga dilakukan terobosan besar untuk memperpendek jarak beranak sapi PO. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan indukan betina dan terapi hormon. Dalam hal pemenuhan kecukupan pakan bergizi, dilakukan fermentasi biomasa yang terdiri dari renteng kacang tanah dan jerami. Untuk betina indukan yang belum berhasil DIB, disediakan alternatif lain dengan dikawinkan secara alami. Pejantan unggul untuk kawin alami ini didatangkan langsung dari Lolit Sapo, Grati Pasuruan. Kelembagaan lain yang berjalan dengan baik adalah kelompok wanita tani atau KWT. KWT Desa Cendoro berhasil membuat produk baru yang merupakan turunan dari kacang tanah. Pada intinya, kegiatan utama KWT adalah pangan olahan berbasis kacang tanah. Produk yang telah dihasilkan diantaranya adalah ampiang, kacang oven, kacang rendah lemak, dan minyak kacang. Kegiatan usaha ini memanfaatkan energi dari biogas. Ya, memang untuk pengembangan pertanian bioindustri yang berbasis sumber daya lokal yang dilakukan di Cendoro ini adalah berbasis kacang tanah. Karena kebetulan desa kami Cendoro ini budidaya tanamnya yang unggul itu kacang tanah. Terus dikembangkan dengan bioindustri dari BPTP ini. Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 tahun ini, luar biasa hasilnya. Jadi dia diberdayakan, dia diajari mulai dari bercocok tanam yang terintegrasi dengan bioindustrinya, ini digandengkan dengan peternakannya. Jadi satu siklus itu tidak ada yang dibuang, dan sampai akhir hasil kacangnya itu kan diolah oleh home industrinya. Ini kemarin hasilnya cukup bagus, dari kacangnya itu bisa disuling sedikit untuk minyak kacang, tapi kacangnya sendiri masih rasanya masih bagus, dan itu sudah kadar lemaknya sudah menurun, dan itu laku keras, luar biasa untuk pengembangan dan pemberdayaan petani. Saya minta dengan BPTP ini untuk dikembangkan ke kecamatan dan desa-desa yang lain. Saya siap melakukan kerjasama, sharing pendanaan maupun sharing tenaga. Ini kita lakukan, sudah kita bangun kerjasama itu. Jadi bisa nanti di sini kacang tanah, nanti bisa lagi yang di daerah kami ada produksi jagung, karena Tuban ini kan kabupaten produksi jagung terbesar Jawa Timur. Itu jagung yang dikembangkan di dalam konteks bioindustri. Terus nanti ada ubi-ubian yang ketela pohon, kita juga produk yang besar. Jadi akan terus kita kembangkan. Ini sudah berhasil baik, nanti kita untuk komoditas dan untuk komunitas yang lain kita kembangkan. Meskipun bioindustri di Desa Cendoro ini berbasis kacang tanah, bukan berarti usaha tani padi tidak mendapat sentuhan teknologi terbaru. Sebagai upaya meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani padi,
Telah dikenalkan pula transplanter dan combine harvester. Dengan alat ini, biaya usaha tani bisa ditekan dan sekaligus menjadi alternatif jawaban bagi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian. Pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2016, bioindustri Desa Cendoro, Kecamatan Palang ini menjadi pusat perhatian dari para penanggung jawab bioindustri se-Indonesia. Sebagai bagian dari workshop pertanian bioindustri yang diadakan oleh Balit Bangtan di Surabaya, peserta dibawa kunjungan lapang ke Desa Cendoro. Pada momen inilah proses sosialisasi bioindustri di Kabupaten Tuban seolah mencapai puncaknya. Para pejabat dan peneliti dari Balit Bangtan dan para peneliti yang berkepentingan dengan bioindustri dari seluruh Indonesia bertemu di Desa Cendoro. Terjadilah tukar pengalaman dengan para pelaku bioindustri di Cendoro. Dan para tamu ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Tuban. Saya kira ini sudah cukup baik ya. Kalau kita lihat tanaman kacangnya sudah bagus, kiri kanan jalan kita lihat. Kemudian kacang sendiri menggunakan pupuk yang dari ternaknya pakannya dari kulit kacangnya plus sebagian yang lain ya. Jadi itu sudah satu siklus ya. Sudah memenuhi siklus yang kita sebut bioindustri itu. Nah, tapi kan kita ini peneliti selalu lebih baik. Yeah. Itu yang kita sebut ini sudah inovatif. Lalu yang inovasi itu reinovasi, diperbaiki lagi. Nah, saya lihat di sini kan di usaha taninya misalnya masih monokultur ya, monokultur kacang. Kalau kita tambah jagungnya, tanaman jagung, dari tidak ada menjadi ada kan dari hasil jagung. Sementara jagung ini sendiri bagi kacangnya bermanfaat. Tadi bisa mengurangi hama. Nah, si jagung bisa ditolong oleh si kacang karena ada N-nya, menangkap N dia. Pupuk untuk jagung berkurang. Lagi pula kan kacang ini cukup banyak menggunakan pupuk, sehingga mungkin nggak perlu nambah pupuk lagi. Residunya. Tidak menambah pupuk, dapat jagung. Nah, jagungnya ini memperbaiki sumber pakan lagi. Nah, jadi makin bagus lagi. Ya, saya kira saran saya ke BPTP Jawa Timur itu di usaha on farm-nya, di usaha taninya, kita tambah paling sedikit satu tanaman lagi, jagung. Dan jagung itu tentu nanti tongkolnya dan sebagainya bisa dipakai untuk pakan. Nah, perlahan-lahan kita tingkatkan inovasi yang kita buat. Itulah yang kita sebut inovasi terus-menerus, inovasi, reinovasi. Ini saya kira ya, yang saya suka tadi di pakan tadi, di kotorannya kan dari peternak, Tetapi peternaknya ini nanti akan mendapatkan pakan dari pabrik itu. Jadi menurut informasi yang saya dapat tadi, tidak mesti kalau tidak punya uang pun bisa bertukar. Si petani dapat pakan untuk sapinya, kotoran sapinya dibawa ke pengolahan untuk diolah. Nah, hasil olahannya pun
bisa lagi dikasih ke petani itu. Jadi saya kira itu sebuah inovasi kelembagaan lah ya, tingkat mikro. Saya kira itu sudah cukup bagus lah ya. Di KWT Pak? KWT ini yang paling saya suka sini sangat sederhana sekali ya, dengan ibu-ibu hampir tidak ada alat yang modern saya lihat. Boleh dengan modal yang sangat kecil bisa mengolah kacang ya. Dan kalau kita lihat produk kacangnya pun ya bagus, bahkan sudah lengkap dengan packing yang modern. Nah, jadi dengan modal yang kecil, teknologi sangat sederhana, tapi outputnya itu bagus. Maksimal. Seperti itu yang saya kira harus kita kembangkan walaupun kecil-kecil ya di kemudian hari. Diperluas lagi lah. Saya kira tantangannya ke BPTP bagaimana memperluasnya.